yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Rabb, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Ya Allah, palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang mungkar, dari mungkarnya akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. Kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa terjadi. Doa tadi yang biasa dibacakan Rasulullah SAW adalah doa setiap ba'da subuh, minta ilmu yang manfaat, minta rejeki yang baik, minta amal yang diterima. Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah, jangan membayangkan jari kita ya. Allah membulak-balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah SAW. Karena tanpa dijaga Allah hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat AA, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Minta ditunjuki oleh Allah. Kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik, dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Tolong maju Pak. Yang belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi. Kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah.
Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri. Benar? Ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar, yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Nah, terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini, tidak kelihatan. Tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang sudah membiasakan diri akhlaknya baik, minta dimudahkan oleh Allah menjauhi kemungkaran. Kira-kira bisa nggak orang doa ini kalau nggak hafalan? Enggak. Jadi salah satu penyebab akhlak kita kurang baik, jarang minta ke Allah memiliki akhlak baik. Baru minta uang, ya, minta tas baru, minta seragam, boleh itu. Cuma ini yang paling penting, minta akhlak yang mulia. Setuju? Sudah dari sini cari buku doa atau doa-doa, hafalkan jangan, nggak usah dihafalkan, dibaca saja yang sering, nanti hafal sendiri ya. Dipahami dan mintanya sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon padamu mudahkan berbuat baik. Enak hadirin. Apalagi kalau bisa menghibah, memelas, ini lebih disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita berakhlak baik selain, tidak ada yang bisa membuat kita jadi ahli takwa selain Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon padamu petunjukmu, wattuqa, minta takwa, wal afafa wal ghina. Ya Allah, minta afafa wal ghina itu minta supaya hati kita ini terpelihara, diri kita terpelihara, tidak melakukan hal-hal tercela dan kaya hatinya sehingga tidak serakah, tamak, takut, silau diperbudak dunia. Minta hadirin, minta, ini penting. Makanya kalau sholat itu, apalagi sholat sunnah,
sendiri, sujud itu doa. Sukses itu kalau disukseskan Allah. Dan salah satu pintunya doa. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh, sungguh amat sangat beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, sehingga ketika sujud itu saat terdekat kita dengan Allah. Keluarkan doa yang tadi dengan sungguh-sungguh, berubah nanti dengan izin Allah akhlak kita. Tuh kan pada bengong semuanya. Pernah tidak kita sungguh-sungguh minta punya akhlak yang bagus? Bu Men. Oh, nggak boleh mesra gitu. Itu ke suami. Saya bukan suamimu ya. Nggak boleh. Serba salah, tegas salah, lembut salah. Gini Bu, ini kan kelihatannya sudah di atas remaja ya. Mau punya menantu yang cakep tidak? Yang benar. Udah cakep, pinter, mau? Udah cakep, pinter, menantunya banyak duitnya, mau? Udah cakep, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Ada harapan santri ya. Yang penting ternyata apanya Bu? Akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, anak ibu dijolimin. Benar? Mau apa cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya? Ibu jadi camer yang baik. Tahu camer? Apa? Calon merpati yang baik. Astagfirullah. Dicatat nih, ya ampun ya Allah, ini kepancing. Jadi kalau ingin menantu yang baik, jadilah mertua yang baik. Nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau ibunya judes, ngomongnya ketus, ya nanti bisa dipilihkan yang kembaran ibu ya. Lanjut. Jadi yang bisa memberikan kita akhlak baik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Bisa tidak kita berakhlak baik kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kalau anak belum baik, jengkel jangan bingung. Salah saya sih banyak nanya, jadi tamu menderita. Bu, Pak, kalau anak belum sesuai harapan, kita jangan marah-marah. Apalagi kata-katanya tidak baik. Karena yang bisa menyolehkan anak itu Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata buruk, Allah suka tidak? Makin tidak baik nanti anak. Kalau ingin anak baik, pertama sebagai orang tua tobat. Karena boleh jadi kelakuan anak kurang baik itu adalah buah dari dosa-dosa kita yang tidak ditobatin. Nah, salah satu bentuk teguran Allahnya adalah anak jadi belum baik. Saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum. Makanya kalau ada anak masih belum sesuai harapan, harus tobat, ya Allah ampuni. Ini karena dosa-dosa saya belum jadi orang tua yang baik, saya belum jadi contoh yang baik. Banyak sekali contoh buruk, bicara buruk, marah-marah,
pelit, sombong yang saya lakukan jadi tuh ke anak. Makanya kalau anak belum baik, tobat. Anak belum baik, kita perbaiki diri sebagai orang tua. Jadi contoh, anak belum baik, perbanyak lagi doa, ibadahnya. Nasihat itu secukupnya saja. Karena nasihat itu kalau kata-kata kurang mempan. Kenapa kurang mempan? Karena anak udah tahu kelakuan orang tuanya. Nasihatnya tuh nggak cocok dengan kelakuan. Diam, jangan marah-marah. Begitu, sambil marah. Kaget ibu-ibu, maaf ya bu. Bu, kira-kira anak-anak udah tahu nggak modal ibu? Ya lebih baik nggak jawab ya. Kalau wanita ditanya diam berarti iya. Maaf ya, itu kalau gadis ditanya mau nikah tidak diam, tapi kalau nenek ditanya ya saya juga bingung. Pendek kata, jangan putus harapan karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jangan kesel, jengker, kelamaan, tidak menyelesaikan masalah. 2, harus belajar. Orang ingin akhlak baik, selain banyak doa, juga banyak belajar tentang ma'rifatullah, harus kenal ke Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, tidak bisa takwa. Tidak takwa, susah akhlaknya baik. Jadi jangan heran lah ya, kalau melihat sebuah negeri banyak korupsinya, lihat saja pendidikannya. Kalau dalam kurikulum pendidikannya tidak banyak memperkenalkan Allah Tuhannya, ya sudah, gimana lagi? Orang kan bisa ngerem dari dosa tuh kalau yakin ke Allah. Ini pendidikan, wah disiplin segala, nggak bisa mengubah. Paling dalam beberapa hal, tapi untuk akhlak yang mulia kuncinya adalah takwa. Kenapa ya suami saya kok galak betul, susah ini, tapi lihat belajarnya. Jadi kalau ingin lihat akhlak jelek karena iman kurang karena belajarnya kurang. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah berarti sibuk dengan menuhankan selain Allah. Makanya hanya bisa bagus akhlak mulia itu kalau dia paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu mengerti dan bisa menjelaskan. Belajar apa lagi? Belajar tentang Rasulullah SAW. Manusia yang paling sempurna diakui oleh orang non-Islam sekalipun yang pakai kejernihan ya. Michael Hart kan menyebutkan di antara 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah ini, ranking tertingginya adalah Muhammad, nabinya umat Islam. Karena nyata namanya Muhammad, nabi umat Islam ini jadi contoh dalam segala hal, bukan hanya urusan agama, dalam dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam ketentaraan, hal apapun dipengaruhi satu orang ini. Nah, kita mau ngapain capek-capek mempelajari? Bukan tidak boleh mempelajari yang lain, tapi sejauh mana kita kenal Nabi, itu akhlak. Ingin akhlak baik, pelajari Rasulullah, tiru, dah gitu sajalah, nggak usah ribet. Rasul senyum tidak? Tiru. Rasulullah perkataannya kasar lembut, tiru. Rasulullah banyak bicara atau sedikit bicaranya, tiru. Rasulullah suka mencela tidak? Tiru. Udah gampang sekali hidup ini.
kenal Allah supaya kita bisa menyadari yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Yang harus kita lakukan yaitu yang dicontohkan Rasul. Sederhana kan? Tapi kalau tidak belajar, jauh. Anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, sehingga idolanya apa? Kepoh. Artis-artis yang tidak jelas hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Yang paling penting berusaha tidak berdosa, tapi kalau tergelincir segera tobat dan berbuat baik. Jadi ini, astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong jelek, saya minta maaf ya. Nah itu yang penting. Segera sadar, segera tobat, dan segera berbuat baik. Jadi dalam Islam itu tidak harus sempurna kita, nggak ada yang sempurna selain Nabi, benar? Jadi jangan heran kalau ada yang bikin salah, suami bikin salah, istri bikin salah, anak salah, orang tua salah. Yang penting apa yang dilakukan sesudah salah itu. Jadi jangan kekunci oleh kesalahannya. Karena semua orang bikin salah. Ini misal ini ya, menyekolahkan anaknya pesantren di Darut Tauhid. Bayangin Pak, apakah mungkin dalam 3 tahun sekolah tiba-tiba anak jadi soleh sekali? Mungkin kalau Allah menghendaki ya. Tapi logikanya kita aja jadi orang tua nggak soleh-soleh. Ini termasuk yang ceramah ini Pak, aki-aki nih. Kok saya masih salah aja? Ini salah, bicara salah, lihat salah. Tapi kalau ingat akhlak itu ternyata bukan yang tidak punya salah. Yang berusaha menjauhi kesalahan tapi tergelincir, segera memperbaikinya dengan memperbanyak kebaikan. Pernah mabok, sudah tinggal tobat, sedekah makanan sebanyak mungkin, sedekah kebaikan. Pernah nyakitin orang, istighfar, minta maaf, ganti dengan perkataan baik. Jadi bergerak terus. Inilah pendidikan akhlak dalam Islam. Nah kita jangan ngarap-ngarap orang sekaligus bagus, nggak ada ceritanya. Bapak ini pesantren berapa bulan Pak? 40 hari. Nah keluarga yang anaknya ikut masa keemasan, jangan membayangkan ketika keluar dari pesantren 40 hari itu jreng, jadi melayang jalannya. Hei anak, semuanya proses, akan ada jatuh bangun. Haji juga begitu, apakah pulang haji langsung seperti bayi? Enggak mungkin. Ada saja salah, dan kadang-kadang kesalahan itu bisa membuat orang melakukan percepatan menuju baik. Jadi jangan menilai hina rendah orang yang sempat tergelincir, karena dalam pendidikan Islam kesalahan itu bisa memacu orang tobat dan memperbanyak kebaikan. Berapa banyak orang yang dosanya lebih besar dari kita dan sekarang lebih dekat dengan Allah daripada kita, ya kan? 3. Tadi apa yang ketiga? Pergauli. Oh ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaul yang ketiga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang terbaik. Tahu tidak Bu, Pak, di mana latihan akhlak terbaik? Tebak, di mana? Jawab. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Sudah ihram masing-masing ya. Kesananya gimana naik pesawat? Ongkosnya atau ongkos masing-masing? Kan umroh sama-sama tidak berarti ngongkosin ya. Jadi
di mana sebetulnya ketahuan akhlak kita yang asli? Di rumah. Kalau di kantor laki-laki akhlaknya baik, itu terpaksa karena takut dipecat, ya. Kalau di masjid akhlaknya baik, itu juga rada terpaksa, Pak. Masa di masjid jelek? Di rumah apalagi akhlak itu akan nampak, dengar baik-baik ya, sikap kita kepada orang yang dianggap di bawah kita. Kalau ke atasan baik, itu belum baik asli. Oh iya Pak, oh tentu Pak, baik, 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 siap, akan segera kami laksanakan. Ini baik ya ke atasan, ya mudah-mudahan sih baik asli. Tapi lihat ketika atasannya pergi, apa yang dilakukan kepada anak buahnya? Sini kamu, di mana otak kamu? Kamu gak benar. Itulah akhlak. Jadi kalau hanya baik ke atasan, tidak baik ke bawahan, maaf ya, ini kurang enak. Itu baunya bau menjilat. Kalau orang baik asli, baik saja. Sikap, nih suami, maaf, ada cerita gini, ada ibu-ibu curhat. Ini sudah senior umurnya, nangis. Kenapa ya? Kok suami saya gini-gini amat? Kami ini akan kedatangan tamu. Tamunya belum pernah ketemu. Tapi suami beres-beres kalian, yang rapi. Bu, kamu yang benar, pakai bunuh. Ngambek. Semuanya dimarahin demi tamu yang belum dikenal. Aneh. Kita akan memperlakukan tamu yang belum dikenal dengan menyakiti orang-orang yang serumah, yang kita kenal, yang siang malam berbuat membantu kita. Ini nggak masuk di akal. Bagaimana kita ramah ke orang yang baru dikenal sambil menyakiti orang yang kita kenal yang jadi tanggung jawab kita? Nggak masuk di akal. Bu, kalau ke suami orang ramah, siapa yang paling berhak diramahi oleh ibu? Tuh kan, salah saya pakai nanya. Suami tetangga katanya. Udah enggak nanya ibu-ibu Kebumen, capek Pak, masak kemasan? Tuh kan nggak jawab juga kan. Kalau ke orang lain baik, masa ke yang di rumah nggak baik? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik itu adalah orang yang terdekat. Kalau di rumah sudah baik, keluar baiknya lebih mudah. Demikianlah hadirin sekalian, satu takwa ya, harus orang baik itu meningkatkan keyakinan, banyak doa, kemudian belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, juga ditambah bagaimana akhlak para sahabat dan ulama, harus ada rujukannya. Kemudian mujahadahnya adalah berusaha melakukan, dan bila salah segera tobat, segera, misalkan ini kita lakukan satu kesalahan tumpuk dengan 10 kebaikan. Jadinya cepat kita membaiknya tuh. Jadi kesalahan itu bisa menjadi pemicu banyak kebaikan. Dan yang ketiga, setiap gaul dengan manusia, terutama orang-orang terdekat. Kalau kau teman sopan, masa ke orang tua enggak sopan, enggak masuk di akal, ya kan? Maka latihan berakhlak terbaik itu di rumah dan kepada orang yang, maaf ya, level dunianya kita anggap lebih rendah dari kita. Padahal di sisi Allah kan belum tentu rendah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. 1, 2, silakan Pak. Mim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi mana derajatnya akhlak dengan adab? Karena ilmu aja harus pakai adab. Mungkin akhlak pakai adab enggak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Coba bisa dibedakan Pak akhlak dengan adab? Bingung kan? Ya, sama dengan saya. Kalian artinya. Makanya nanya kata Bapak teh. Begini, akhlak itu lebih luas, lebih dalam, lebih berpengaruh dibanding adab. Adab bagian dari akhlak. Adab ke guru, adab ke tamu, ya. Nah, adab ini bagian dari akhlak. Tapi akhlak lebih luas lagi, karena itu sampai ke dalam hati, keikhlasan. Kalau adab bisa dari hormat, ya. Tapi kalau akhlak itu sudah ke dalam. Sebetulnya jawaban saya ini belum kuat dan belum lengkap ya Pak, tapi saya akan belajar lagi. Tapi setidaknya sederhananya itu. Belajar harus pakai adab. Ketemu orang pakai adab, tapi akan bernilai pahala kalau ini diniatkan akhlak lillahi ta'ala, ya, sebagai amal soleh. Begitulah kurang lebih ya Pak. Saya minta izin harus belajar dulu ya, supaya jawabannya lebih baik. Ya Bu. Silakan. Dek. Dari Kebumen ke sini, nggak usah ditanya berapa jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung, kami dari Lampung Tengah. Oh, ada juga dari Lampung? Ada. Alhamdulillah, terima kasih. Izin bertanya, AA. Silakan. Saya ibu rumah tangga, punya anak yang masih kecil, kadang tidak bisa sabar kalau anak lagi tantrum, suka marah. Gimana Ustadz cara mengendalikan, menenangkan hati saya kalau anak sedang tantrum? Itu anak ciptaan siapa Bu? Ciptaan Allah. Milik siapa Bu? Milik Allah. Milik Allah. Siapa yang ngurus anak itu setiap saat, setiap kejap? Saya. Salah. Ibu bagian marah, ya kan? Yang mendetakkan jantung anak siapa? Allah. Yang menghela nafas anak siapa? Allah. Anak sebagai apa buat ibu? Sebagai titipan. Titipan. Allah melihat tidak sikap ibu Melihat. ke anak? Kira-kira Allah senang tidak? Tidak. Ibu marah-marah? Tidak. Kalau diambil lagi mau tidak? Jangan. Nah itu. Anak punya dosa tidak? Tidak. Ya bagus. Kalau anak tantrum, mata ke anak, hati ke Allah. Apa yang harus ibu lakukan? Tobat. Kenapa tobat? Pasti ada dosa. Dalilnya apa? Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan dosamu sendiri. Jadi sambil anak nangis, astagfirullah, ampun ya Allah. Boleh jadi ini karena dosa saya, diuji anak jadi jerit-jerit begini. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ibu pernah nyusahin orang enggak? Pernah. Pernah. Nah mungkin itu balasan. Ya. Ingat, mungkin saya dulu nyusahin orang tua. Astagfirullah, ampun ya Allah. Jadi anak tantrum kita tobat Bu. Allah lihat tidak ibu tobat? Lihat. Lihat. Misal. Nah Allah nanti yang bikin tenang hati ibu. Jadi ya itu istighfar. Astagfirullahaladzim gitu. Ibu jadi jengkel karena ibu fokus ke anak, nggak fokus ke Allah. Terima kasih. Anak jerit-jerit izin Allah bukan? Izin Allah. Ada maksudnya tidak? Ada.
karena tidak ada yang sia-sia. Tidak mungkin anak tantrum tanpa izin Allah. Nah itu maksudnya supaya kita jadi dekat ke Allah. Terus doa, baca Quran, Bu. Baca ayat kursi, ya. Nanti kalau itu karena jin, jinnya pergi. Tapi pas saya baca ayat kursi, kok suami saya yang pergi? Mungkin ada urusan, ya. Jadi penyebab marah itu lupa ke Allah. Jangan bicara kalau lagi jengkel, ya Bu. Iya. Karena kalau udah bicara nanti dituntun oleh setan kata-katanya jadi jolim. Ya istighfar aja. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Doakan anaknya. Ya Allah tenangkan anak ini. Hanya Engkau yang memiliki, yang membulak-balik hati. Kalau bisa begitu, ibu akan dibuat tenang oleh Allah. Terima kasih, A. Sama-sama. Baik, selanjutnya. Ini harus latihan ya. Keren banget kalau sekali dengar ceramah ini langsung celeng. Saya juga kadang ingat, kadang dengan ceramah ini. Jadi saya berterima kasih dengan pertanyaan ini karena mengingatkan diri sendiri. Lanjut. Oh, terakhir nih, 1 menit lagi. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Insya Allah Sabtu yang akan datang ada mabit bersama Buya Yahya. Saya senang sekali beliau akan hadir karena beliau ulama yang diberikan oleh Allah ilmu yang luas. Saya termasuk yang senang melihat ceramah beliau di media sosial, banyak sekali manfaat yang didapat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari Allah lewat beliau. Hari Sabtu tanggal 4 sampai tanggal 5 ya. Kawan-kawan yang menyimak medsos karena jam 6 sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.